melihat sang ayah membawa pulang seorang wanita asing. Anak laki-laki itu tidak hanya tidak terkejut, bahkan karena kebiasaan memanggilnya ibu. "Halo ibu." Wanita itu terlihat jijik mendengarnya. Bocah itu juga tidak terlalu peduli. Dia tahu wanita ini juga tidak akan lama di sini. Karena sebelumnya, ada sekitar 10 ibu yang datang ke rumahnya. Tidak ada pengecualian yang bisa tinggal di sini lebih dari 3 hari. Untuk pendatang baru ini, bocah itu bertaruh akan sama. Apalagi melihat riasannya yang mencolok, dia sama sekali bukan wanita yang baik. Mungkin dia akan buru-buru pergi setelah 2 kali makan saja. Tapi kali ini, anak laki-laki itu salah menebak. Wanita tidak hanya tinggal di sini, tapi juga mengubah masa kecilnya. Anak laki-laki bernama Jaesu. Di tahun dia menginjak usia 5 tahun, ibu kandungnya kabur bersama tetangganya. Anak kecil itu hanya bisa tinggal bersama ayahnya. Tapi sang ayah bahkan lebih tidak bertanggung jawab. Setiap hari hanya duduk di toko permainan judi. Setelah kehabisan uang, dia ambil semua tabungan yang telah dihemat Jaesu dengan susah payah untuk terus bertaruh. Dan penghematan ini adalah hasil kerja Jaesu setelah 2 bulan mengantarkan susu. Lakukan lebih banyak tugas nak, jangan malas. Sialan. Yang membuat Jaesu semakin marah adalah wanita yang dibawa pulang oleh ayahnya kali ini juga tidak melakukan apapun sepanjang hari. Kalau tidak tidur nyenyak, dia akan duduk di depan cermin dan merias wajah mencolok. Melihat Jaesu menggunakan voucher untuk mendapatkan makanan pulang, wanita itu terus-menerus makan tanpa berkata sepatah kata pun. "Lihat potongan terakhir akan dimakan. Mengapa Anda memakan semua milik saya? Ini hanya potongan kimbap kecil untuk dikeluhkan." Jaesu diam-diam menyembunyikan voucher-voucher makanan lainnya. Tapi tidak bisa lepas dari tatapan wanita itu. Sore harinya, dia langsung membawa pulang banyak makanan. Aroma harum memenuhi ruangan, membuat perut Jaesu keroncongan tak terkendali. Wanita itu melihatnya, tidak bisa menahan tawa. Juga dengan murah hati mengundang Jaesu untuk makan bersamanya. Jaesu juga tidak menolak. Meniru tindakan wanita ini, melahapnya. Seolah-olah dia takut makanannya akan dirampok orang lain. Tapi setelah sesaat makan, Jaesu menyadari ada yang tidak beres. Nama produsen pada paket terlihat agak familiar. Dia mengambilnya untuk mengonfirmasi lagi. Lalu dengan cepat cek lagi nomor voucher makannya. Tanpa diduga hanya tinggal 2 voucher makan. Sekarang dia mengerti, kenapa wanita begitu murah hati. Jaesu sangat marah. Melihat wanita itu tidur nyenyak lagi, dia sengaja menyalakan suara TV ke volume maksimum. Ingin membalas dendam pada wanita itu. Wanita itu terbangun oleh kebisingan, dengan marah menyambar remote. Lemparkannya keras ke tanah. Tindakan ini membuat Jaesu tak tertahankan. "Hei, Anda dulu kerja di bar kan? Kalau gitu, ada apa? Kalau begitu kembali ke sana. Aku tidak butuh orang sepertimu." Apakah menurutmu kata-kata itu akan berhasil? Jaesu hanya bisa keluar untuk menghilangkan mood buruknya. Tapi tunggu sampai dia kembali. Dia melihat wanita ini memegang jarum yang hendak menyuntikkan dirinya sendiri. Sialan. Dia menyambarnya dengan marah. Wanita yang marah ingin mendapatkannya kembali. Ini membuat Jaesu sangat marah. Dia memarahi wanita di wajahnya. "Kamu sang ibu ke-11 yang terburuk dari semua ibuku. Kamu bahkan suka ini." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan jarumnya ke tanah. Wanita itu tidak sempat menjelaskan dan pingsan di tempat. Ini membuat Jaesu panik. Dia membawa wanita itu ke rumah sakit. Baru setelah memeriksa, dia tahu. Ternyata wanita itu menderita diabetes parah. Yang akan dia suntik adalah insulin. Bukan zat terlarang sama sekali. Setelah memahami situasinya, Jaesu merasa sangat menyesal. Dia mengambil uangnya untuk membeli obat untuk wanita itu. Dan pengalaman ini juga membuat hubungan antara dua orang menjadi lebih baik. Jaesu bertanya pada wanita itu, "Kalau gitu sakit, kenapa Anda tidak pergi mencari ibu?" Wanita itu kecewa jawab,
Aku tidak punya ibu. Aku tinggal di panti asuhan. Ini membuat Jae-soo tanpa sadar merasa simpati. Dibandingkan dengan situasi wanita ini, setidaknya dia masih memiliki sang ayah yang tidak berguna. Seperti itu, hubungan antara keduanya berangsur-angsur membaik. Wanita itu juga menjadi lebih ramah. Bahkan terkadang menceritakan dongeng kepada Jae-soo. Ini juga membuat Jae-soo kecil merasakan kasih sayang sang ibu lagi. Tapi masa indahnya tidak lama. Hari ini, sang ayah secara tidak sengaja menemukan foto yang disembunyikan Jae-soo. Ini satu-satunya peninggalan ibunya. Ayah melihat ini dan langsung marah. Langsung mau bakar gambarnya. Jae-soo bergegas menghentikannya. Tapi dia sama sekali bukan tandingan ayahnya, jadi dia terlempar ke tanah. Melihat ayahnya membakar barangnya yang paling berharga. Tapi sang ayah tetap marah. Berbalik dan terus menghajar Jae-soo. Bahkan memaksanya untuk mengatakan wanita busuk itu sudah mati. Katakannya dengan keras. Mama meninggal. Wanita di sebelahnya tidak bisa melihat lagi. Bangun dan lemparkan barang ke pria itu tanpa henti. Tapi penampilannya yang lemah membuat pria tak kenal takut. Dia menamparnya sekali, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Suara dalam ruangan menarik tetangga. Tapi Jae-soo takut dengan pria kejam ini, dia lemah, tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Tetangga hanya bisa melihat bocah itu dan pergi. Menunggu tetangga pergi. Sang wanita tidak peduli dengan rasa sakitnya. Berdiri dan dengan hati-hati membalut luka Jae-soo. Jae-soo merasakan kasih sayang dan perhatiannya. Tindakannya perlahan menghangatkan hatinya. Seolah-olah ini adalah perasaan saat punya ibu. Hari berikutnya, Jae-soo sedang menulis laporan acak tentang pengalaman taman hiburan. Wanita yang melihat itu juga sangat penasaran. Dia tidak mengerti kenapa Jae-soo tidak menuliskan pengalaman aslinya. Ternyata setumbuh ini. Tapi Jae-soo belum pernah ke taman hiburan. Ini membuat wanita ini merasa empati. Dia segera memutuskan untuk membantu Jae-soo mewujudkan keinginannya. Keduanya ke taman hiburan. Seolah-olah mereka berdua benar-benar memainkan semua permainan di sini. Untuk merayakan momen bahagia ini, mereka pun memutuskan untuk berfoto bersama. Fotografer ingin keduanya lebih dekat dari satu sama lain. Tapi keduanya merasa malu. Mereka saling memandang. Mereka berdua sangat menantikannya tapi tidak tahu harus meletakkannya di mana. Tapi hanya sesaat kemudian, keduanya secara bertahap membuka hati mereka dan menerima satu sama lain. Jae-soo pulang dengan sangat bahagia. Lihat foto keduanya berulang-ulang. Sampai wanita itu menyuruhnya mandi. Dia sedikit enggan untuk pergi. Wanita itu mengeluarkan laporan pengalaman Jae-soo. Di tengah ada foto di mana keduanya ambil bersama. Di bawah ini juga tulis kalimat penutup. Hari ini bersama ibuku bermain di taman hiburan sangat menyenangkan. Wanita itu tidak bisa menahannya, matanya memerah. Dia benar-benar ingin bersama Jae-soo selamanya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Belum lama ini, dia ditemukan mengidap penyakit mematikan. Waktu tersisa kurang dari 1 bulan. Agar Jae-soo tidak bersedih, wanita itu bertekad untuk meninggalkan tempat ini. Saat Jae-soo pergi ke sekolah, dia menahan sakitnya membuat kimbap yang paling bocah itu sukai. Lalu pergi tanpa pamit. Saat Jae-soo pulang sekolah, melihat sepiring penuh kimbap, dia senang dan ingin langsung mengambilnya dan memakannya. Tapi dalam sekejap, barang bawaan wanita itu tidak ditemukan. Bocah itu tahu. Wanita itu sudah pergi. Seperti orang ke-10 sebelumnya, diam-diam pergi. Tapi bedanya, Jae-soo merasa sangat sedih kali ini. Dia lagi kembali hidup kesepian tanpa cinta siapapun. Semester akan segera berakhir. Kelasnya akan mengadakan kegiatan ibu anak. Guru mewajibkan ibu siswa untuk hadir. Tapi Jae-soo menemui sang guru. Katakan ibunya tidak punya waktu. Setelah itu, wanita di panti jompo menerima telepon. Guru Jae-soo mengundangnya untuk bergabung. Tapi wanita itu bilang dia salah menelepon lalu mematikan ponsel.
Tapi saat melihat foto Jaesu di ponsel, wanita itu tidak bisa tidak merindukan waktu yang dihabiskan bersama Jaesu. Akhirnya, dia perlahan keluar dari kamar rumah sakit. Meskipun setiap langkah terasa sangat sulit, tapi dia tetap membuat keputusan. Keesokan harinya, pada hari kegiatannya berlangsung, semua orang tersenyum, senang melihat penampilannya. Hanya Jaesu dengan sedih menundukkan kepalanya, terus-menerus menggambar di atas kertas. Saat ini, pintu kelas tiba-tiba dibuka. Wanita itu perlahan masuk. Dia melihat sekeliling, mencari sosok Jaesu. Saat melihat wanita itu, Jaesu akhirnya menunjukkan senyuman dari hatinya. Tapi saat acaranya selesai, Jaesu bertanya pada wanita itu sambil menangis. "Apakah Anda ingin pergi lagi?" Wanita itu hanya bisa minta maaf pada Jaesu. Dia sebenarnya juga tidak ingin pergi. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa memberitahu Jaesu bahwa dia akan mati. Hanya bisa memilih untuk pergi. Saat ini, Jaesu tidak tahan lagi. "Jangan pergi, Bu." Panggilan ibu ini benar-benar melanggar batas tertingginya. Dia memutuskan untuk kembali dengan Jaesu. Gunakan hidupnya yang terbatas untuk menjaga bocah itu dengan baik. Baru sampai di rumah, wanita itu langsung membuat kue nasi goreng yang paling disukai Jaesu. Lakukan sambil mengajari Jaesu dengan cermat. Dengan gitu, walaupun nanti dia sudah tidak ada lagi, Jaesu juga bisa masak sendiri. Di malam hari, Jaesu ingin tidur dengan ibunya. Bocah itu segera tertidur. Tapi wanita itu tersiksa oleh penyakit dan tidak bisa tidur. Dia terus-menerus membelai Jaesu. Seolah-olah ini satu-satunya motivasi dia untuk terus bertahan. Hari berikutnya, dokter mengatakan bahwa kondisinya semakin memburuk. Mungkin tidak bertahan beberapa hari lagi. Melihat penampilan kurusnya di cermin, wanita itu tak lagi sama sebelumnya. Dia menginginkan untuk hidup sedikit lebih lama. Pulang sekolah, Jaesu berlari pulang dengan gembira. Dia membawa tas hadiah di tangannya. Ternyata dia telah menghabiskan semua uang yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Beli obat diabetes untuk ibunya. Wanita ini tak berdaya, meski dia senang Jaesu melakukan hal ini untuknya. Tapi dia tidak berani memberitahunya, hal-hal ini tidak berguna lagi untuknya. Malam hari, kedua ibu dan anak mereka sedang makan bersama dengan gembira. Sang ayah menelepon. Katanya besok dia akan membawa wanita itu pergi. Jaesu sangat gugup setelah mendengarnya. Dia tidak ingin kehilangan ibunya. Jadi memutuskan untuk membawa wanita itu keluar dari sini pada malam ini. Tapi kondisi tubuhnya saat ini sangat buruk. Dia terus-menerus muntah. Sama sekali tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah. Wanita itu tahu dia mungkin tidak bisa bertahan sampai besok. Dia gunakan nafasnya terakhir. Dia meminta Jaesu untuk memanggil sang tetangga yang selalu mengawasinya. Dia ingin menggunakan tubuh untuk bertukar. Minta dia untuk melindungi Jaesu dari pukulan ayahnya. Melihat wanita lemah di depannya, sang pria tersentuh. Dia diam-diam pergi. Katanya dia setuju. Pagi berikutnya, Jaesu meletakkan makanan di atas meja dan memanggil ibunya untuk bangun dan makan. Tapi wanita itu tidak jawab. Jaesu punya firasat buruk. Menyentuh wajah, ternyata ibunya sudah tidak bernafas lagi. Dia terus-menerus berteriak keras. Semoga keajaiban akan terjadi. Tapi kenyataan berbicara padanya. Kali ini ibunya benar-benar pergi. Jaesu menangis, tidak bisa bangkit. Tidak lama kemudian, pengirim mengantarkan satu paket. Tertulis di paket bahwa pengirimnya adalah wanita itu. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Jaesu. Sebelum wanita itu pergi, dia menghabiskan semua tabungan untuk menyiapkan hadiah untuk Jaesu. Adalah buku komik edisi terbatas. Di dalamnya ada kartu. Di atasnya tulis, "Selamat ulang tahun, Nak. Ada satu set pakaian baru di dalam laci, Bu tidak tahu cocok denganmu atau tidak. Ini pertama kalinya dalam hidup Bu memberi hadiah, jadi agak malu. Ini adalah hadiah yang diberikan seorang ibu untukmu.
Ada yang ingin Bu katakan padamu. Tapi karena malu, Bu menuliskannya. Jae Suah. Terima kasih. Terima kasih telah memanggilku Ibu. Hanya beberapa kalimat sederhana, tapi mengandung semua kasih sayangnya pada Jaesu. Walaupun keduanya tidak ada hubungan darah, tapi bisa seperti ibu dan anak bersama. Meskipun waktunya sangat singkat, tapi kehangatan yang ditinggalkan sang ibu bisa membantu Jaesu menjalani sisa hidup ini. Hidup tidak dapat diprediksi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi detik berikutnya. Jadi hiduplah setiap hari sepenuhnya. Hormatilah orang yang di sisimu, juga orang yang kamu cintai. Mereka adalah harta paling berharga yang diberikan Tuhan kepadamu.